Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di kawasan Stadion Kanjuruhan Malang, kita terhubung dengan reporter Metro TV ada Anwar Fuadi langsung dari lokasi. Selamat pagi Adi, bagaimana kondisi di sekitar stadion di pagi hari ini? Ya, Abdi, pagi hari ini saya berada di depan gerbang utama Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ini adalah TKP terjadinya tragedi yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia pasca pertandingan antara Persebaya Surabaya dan juga Arema FC dengan kekalahan begitu Arema FC dengan skor 2-3 untuk Persebaya. Dan saat ini kondisinya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Kepanjen, ini masih sepi pagi ini. Anda bisa lihat di belakang saya juga gerbang menuju ke dalam Stadion Kanjuruhan ini juga masih ditutup. Untuk kondisi terkini, kalau bisa kita bandingkan begitu dengan kemarin di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini memang ada sisa-sisa kebakaran begitu imbas dari kericuhan yang terjadi pasca pertandingan kemarin. Ini adalah salah satunya. Masih ada polis lain di sini di beberapa puing-puing yang merupakan bekas begitu pembakaran yang terjadi di area depan, di gerbang depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan di sini bisa Anda saksikan juga ada tulisan usut tuntas begitu yang terpasang. Ini adalah keinginan begitu dari Aremania dan Aremanita agar peristiwa ini bisa segera diusut tuntas, apalagi kericuhan terjadi dan diperparah ketika adanya tembakan gas air mata yang dilakukan oleh petugas begitu, sehingga menyebabkan kepanikan dan ada yang kemudian mencoba untuk keluar dari stadion sedangkan beberapa gate masih ditutup sehingga ada yang terinjak-injak dan berdesak-desakan dan menyebabkan banyak yang meninggal dunia. Nah, visual yang Anda saksikan saat ini adalah bekas lokasi dibakarnya sejumlah kendaraan kemarin. Di depan gerbang Stadion Kanjuruhan ini setidaknya ada 3 kendaraan yang dibakar. Satu diantaranya adalah kendaraan polisi, yaitu truk Brimob yang biasa digunakan untuk membawa personil. Dan sisa pembakaran tersebut ini terlihat di tiang gerbang utama. Ini bisa Anda lihat hitam begitu ya, bekas pembakaran ini. Kemarin di sini ada satu mobil Brimob, truk Brimob yang dibakar. Namun sekarang puing-puing mobil yang terbakar tersebut memang sudah dibersihkan. Dan bisa dikatakan TKP saat ini sudah dalam keadaan bersih. Hanya ada satu garis polisi yang ada di belakang saya ini. Di sana terdapat puing-puing sisa kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam. Aparat kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sejak Minggu kemarin di lokasi ini. Selain itu sejumlah pihak juga sudah terjun langsung ke sini untuk melihat TKP sesuai dengan instruksi Presiden. Kemarin ada Menpora Zainuddin Amali, lalu kemudian Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, dan kemarin juga datang ke sini rombongan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo malam kemarin dan sudah melihat langsung kondisi di dalam dan masuk ke area stadion. Dan setelah meninjau TKP kemarin, Kapolri beserta rombongan dan juga dari Menpora serta PSSI juga memberikan pernyataan kepada awak media. Dari Menpora menindaklanjuti apa yang disampaikan Presiden bahwa pemerintah serius akan mengusut begitu terjadinya tragedi yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Sementara disampaikan juga oleh Ketua Umum PSSI bahwa untuk Stadion Kanjuruhan ini tidak akan lagi menjadi tempat pertandingan khususnya bagi Arema sampai akhir musim ini. Dari Kapolri sendiri kemarin juga mengatakan dan menegaskan kembali bahwa pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan penyelenggaraan dan juga pengamanan yang dilakukan pada saat pertandingan yang mempertemukan Persebaya dan juga Arema FC kemarin. Terkait dengan pertanyaan publik dan juga yang menjadi desakan publik yang kemarin kita dengar juga banyak yang mempertanyakan kenapa kemudian polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun. Ini juga ditanggapi kemarin oleh Kapolri bahwa pihaknya
saat ini tengah melakukan audit internal terkait dengan SOP yang dilakukan oleh personil kepolisian yang melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kenapa kemudian gas air mata tersebut ditembakkan dan apakah ini sesuai prosedur, ini akan dilakukan audit oleh Kapolri bersama tim yang dibawa ke Malang, termasuk juga kemarin dari Divpropam Mabes Polri. Dan hasilnya nanti akan diumumkan ke publik siapa yang harus bertanggung jawab dalam kericuhan yang merenggut 125 nyawa pada Sabtu malam lalu. Lalu kemudian untuk kondisi terkini juga di sini dapat kami sampaikan pada Anda, tidak ada petugas yang berjaga pagi ini setidaknya di area atau di kawasan depan stadion. Berbeda dengan kondisi kemarin, masih ada 1-2 personil kepolisian yang melakukan pengamanan. Sementara itu dapat kami informasikan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kepanjen yang berada satu wilayah begitu dengan Stadion Kanjuruhan, untuk korban dari tragedi yang terjadi kemarin ini masih ada beberapa yang dirawat. Di RSUD Kepanjen misalnya yang jaraknya sekitar 1 km dari lokasi saya berada saat ini, kemarin informasi terakhir yang kami terima Minggu malam, jumlah korban yang dirawat di sana ini adalah 9 orang. 2 diantaranya dirawat di ICU dan rata-rata korban yang masih dirawat ini mengalami cedera otak, lalu kemudian ada yang patah tulang. Disampaikan dari 9 itu juga ada 2 orang yang sudah dilakukan asesmen dan akan segera dipulangkan. Dari kemarin awal begitu ya, korban yang dirawat di RSUD Kepanjen ini ada 92 orang dan sekarang sisa 9 orang menunggu kondisinya pulih untuk bisa segera dipulangkan. Sementara untuk jenazah di RSUD Kepanjen atau RSUD Kanjuruhan ini semuanya sudah dibawa pulang begitu dan dijemput oleh keluarganya. Nah, total korban kemarin Menko PMK Muhadjir Effendi setelah berkoordinasi dengan pihak Forkopimda dan juga jajaran kementerian lainnya begitu yang hadir di Kabupaten Malang, disampaikan bahwa diluruskan kembali data korban meninggal dunia sejauh ini adalah 125 orang. Memang sempat direvisi dari 129, ada juga mengatakan 130 karena alasannya adalah karena ada pendataan double begitu sehingga direvisi menjadi 125 orang. Total korban yang luka dan meninggal dunia adalah 448 orang, 302 diantaranya mengalami luka ringan dan 21 ini mengalami luka berat. Muhadjir berharap setelah adanya rilis data begitu dari Kementerian PMK bersama Forkopimda kemarin setelah koordinasi, tidak ada lagi spekulasi-spekulasi terkait dengan jumlah korban yang kemarin sempat beredar ada 170-an sampai 180-an. Menurut Menko Muhadjir yang terverifikasi untuk korban meninggal dunia adalah 125 orang dari sejumlah fasilitas kesehatan termasuk yang kemarin sempat tidak teridentifikasi yang sudah dibawa ke RSSA di Kota Malang. Lalu kemudian untuk korban yang saat ini dirawat, penanganan medis terus diupayakan sebaik mungkin begitu dan untuk biaya sendiri ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Bagi yang dirawat di rumah sakit milik Pemkab Malang ataupun di Kota Malang ataupun di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada sekitar Kabupaten Malang ini akan ditanggung oleh Pemkab, sedangkan yang dirawat di Saiful Anwar ini akan ditanggung oleh Pemprov Jatim. Selain itu juga meskipun ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan meskipun santunan ini tidak bisa menggantikan kehilangan dari keluarga, namun Pemprov Jatim tetap memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah bagi yang meninggal dunia dan juga pemerintah Kabupaten dan Kota Malang juga memberikan santunan masing-masing 10 juta rupiah untuk warganya yang meninggal dunia akibat tragedi yang terjadi Sabtu malam lalu. Abdi. Baik, Adi, terkait dengan santunan yang Anda sebutkan tadi, kapan rencananya akan diberikan dan skemanya akan seperti apa? Ya, Abdi, kemarin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai menyalurkan bantuan tersebut kepada pihak keluarga begitu sejauh yang bisa dilakukan. Karena kemarin kan sejumlah rombongan juga sudah langsung mendatangi anggota keluarga begitu dan bertakziah juga kepada sejumlah keluarga yang ada sekitar Kepanjen dan ini mulai disalurkan satu persatu. Dan teknisnya nanti akan sama begitu, dari data yang ada nanti bantuan tersebut akan disalurkan baik oleh Pemprov
ataupun juga dari pemerintah Kabupaten Malang bagi warga Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kota Malang bagi warga Kota Malang. Dan mekanismenya sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga bantuan ini bisa segera dicairkan untuk seluruh korban. Dan memang sudah ada beberapa korban yang menerima bantuan tersebut. Abdi. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.